Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyebut penggeledahan pertama yang dilakukan penyidik, yakni di rumah saudagar minyak Riza Khalid yang berlokasi di Jalan Panglima Polim, Melawai, Jakarta Selatan. Selain itu, Harli juga mengungkapkan jika penyidik kembali melanjutkan penggeledahan di kediaman Riza Khalid yang berada di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan lanjutan ini, penyidik kembali menyita 144 dokumen. Di sisi lain, Harli juga mengatakan jika penggeledahan dilakukan di PT Orbit Terminal Merak yang berlokasi di Cilegon, Banten. Ia menyebut perusahaan itu diduga menjadi lokasi tempat proses blending produk kilang jenis RON 88 Premium dengan RON 92. Jadi dari berbagai sumber, dari saksi-saksi, dan tentunya karena sudah ditetapkan tersangka sebanyak 9 orang, maka pemeriksaan saksi ini harus dipercepat, ya, dilakukan dipercepat ya, untuk peran dari semua tersangka. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS periode 2018-2023. Dengan penetapan 2 tersangka baru tersebut, berarti kini total sudah 9 tersangka ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dirut Pertamina Patraniaga ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah petinggi Pertamina Patraniaga lainnya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Kejaksaan Agung juga mendapati modus manipulasi bahan bakar RON 90 yang dipasarkan menjadi RON 92. Kejaksaan Agung menetapkan 4 petinggi anak perusahaan PT Pertamina sebagai tersangka. 3 orang lainnya yang merupakan pihak swasta juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Para tersangka diduga melakukan pemufakatan jahat dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung juga mendapati modus manipulasi bahan bakar RON 90 yang dipasarkan menjadi RON 92. Kerugian negara ekspor minyak mentah dalam negeri. Jadi ekspor minyak mentah dari dalam negeri yang tadi malam saya sampaikan bagian dari K3 ya, K3S. Kemudian yang kedua, kerugian negara akibat impor minyak mentah melalui demut atau broker. Jadi pada saat yang sama bagian K3S itu dijual ke luar negeri dengan alasan harganya tidak masuk HPS, ya, melebihi HPS, kualitasnya tidak sama, tapi pada saat yang sama, waktu yang sama, justru Pertamina mengimpor minyak mentah dari luar negeri, yang harganya 3 kali lipat lebih tinggi daripada minyak mentah yang diekspor. Itu termasuk yang saya katakan RON 90, ya, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian di blending, ya kan, dioplos, dicampur. Nah, ini nanti seperti apa, teman-teman jurnalis sabar. Setelah pengungkapan kasus tersebut, rumah pengusaha Muhammad Riza Khalid yang berlokasi di Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Plaza Asia Lantai 20 Sudirman, Jakarta digeledah tim penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sejumlah barang bukti disita penyidik, diantaranya ada 2 CPU, uang tunai berjumlah 833 juta, 89 bundel dokumen dan pecahan uang dolar. Selain itu, penyidik menemukan 34 ordner atau map besar untuk menyimpan dokumen. Di dalamnya terdapat berbagai berkas mengenai korporasi yang bertalian dengan kegiatan impor minyak mentah
termasuk shipping atau pengiriman. Rumah Riza Khalid digeledah setelah anaknya Muhammad Keri Andrianto Riza terlibat dalam dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar kemudian membeberkan bahwa korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga ini berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023. Kapus Penkum menyebut pihak Pertamina Patraniaga membayar dengan nilai RON 92, padahal dalam kontrak itu di bawah oktan yang berlaku, sehingga barang yang datang tidak sesuai harga yang dibayar. Bahwa ada fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik, ya, terkait bahwa Pertamina Patraniaga melakukan pembayaran. Ya, melakukan pembayaran dengan nilai RON 92. Padahal di dalam kontrak itu di bawah 92. Katakan RON 88. Artinya barang yang datang tidak sesuai dengan price list yang dibayar. Sudah? Nah, kami sampaikan bahwa bagaimana kelanjutan terhadap katakanlah produk kilang yang sudah diimport ini. Kan ini akan ditempatkan di tempat tertentu. Depo misalnya, storage, ya. Nah, penyidik juga sekarang sedang melakukan pendalaman. Sesungguhnya sedang melakukan pendalaman, akan berkoordinasi juga dengan ahli, ya. Tetapi karena peristiwa ini kan peristiwanya sudah lewat. Ini peristiwanya 2018-2023. Jadi yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya. Itu. Jadi maksud kita, rekan-rekan media, supaya ini juga bisa diinformasikan, jangan seolah-olah bahwa peristiwa itu terjadi juga sekarang. Nah, ini kan bisa membahayakan di satu sisi, ya. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini sudah selesai. Minyak ini barang habis pakai. Jadi kalau dikatakan stok 2023 itu nggak ada lagi. Pengungkapan kasus ini kemudian membuat keresahan di masyarakat, apalagi setelah terungkap adanya manipulasi RON 90 menjadi RON 92. Mengenai hal tersebut, PLT Dirut Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra menyatakan Pertalite dan Pertamax yang dijual di SPBU telah sesuai dengan spesifikasinya. Adapun jika ada penambahan aditif hanya untuk menambah value dari BBM tersebut. Secara teknis, Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan-penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Skema ini juga sama dilakukan dengan badan usaha yang lain. Tadi di situ diklarifikasi satu persatu. Adapun aditif untuk Pertamax yang kita tambahkan di situ sifatnya untuk menambah performansi untuk anti karat, corrosion inhibitor, untuk deterjensi agar mesin juga menjadi lebih bersih dan juga untuk performansi akselerasi sehingga kepada konsumen diharapkan dia juga merasa lebih ringan dalam berkendara. Jadi tidak betul bahwa untuk Pertamax ini adalah produk oplosan karena kita tidak melakukan hal tersebut. Dan tadi juga kami jelaskan bahwa di terminal-terminal storage di Pertamina Patraniaga tidak terdapat fasilitas blending untuk produk gasolin. Yang ada adalah fasilitas penambahan aditif dan pewarna. Kejaksaan Agung sendiri menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus ini. Kedua tersangka yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan Edward Korn selaku VP Trading Operation.